Halo, selamat malam saudara-saudara. Saya bersyukur hari ini ada kesempatan kita akan berdoa bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, malam ini kita akan khusus berdoa untuk negara India dan juga negara Indonesia. Mari sebelum kita masuk lebih jauh, kita akan sama-sama memulai doa malam hari ini dengan berdoa kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sekali bahwa kami dapat berdoa kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kami bersyukur malam ini, walaupun kami terpisah di berbagai rumah di kami masing-masing, kami bersyukur kami dapat bersahati berdoa kepada Tuhan bersama-sama. Pimpinlah waktu ini ya Tuhan, supaya kami dapat dengan khusyuk berdoa kepada Tuhan, dapat kembali mengingat kebaikan Tuhan. Bahkan hati kami penuh dengan simpati, empati kepada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sertailah waktu doa malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita semua menyanyikan sebuah lagu berjudul Mujizat Itu Nyata. Mujizat Itu Nyata. Mari kita menyanyikannya bersama-sama. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita semua membuka Alkitab kita dari Mazmur 88 ayat 3. Mazmur 88 ayat 3. Saya mau mengajak kita membaca bersama-sama, saya dari sini dan Bapak Ibu Saudara dari rumah Bapak Ibu Saudara masing-masing. Mazmur 88 ayat 3. Mari kita membacakannya bersama-sama. 1, 2, 3. Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu, sendengkanlah telingamu kepada teriakku. Sekali lagi, 1, 2, 3. Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu, sendengkanlah telingamu kepada teriakku.
Bapak Ibu Saudara, dunia kita saat ini sudah kelelahan dengan pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung berbulan-bulan. Banyak keluarga berduka karena kehilangan anggota keluarganya meninggal karena COVID-19. Banyak keluarga mengalami kesulitan karena tulang punggung keluarga mereka harus kehilangan pekerjaan, dampak buruk dari ekonomi pandemi COVID-19. Banyak orang khawatir, banyak orang sudah mulai tidak peduli. Banyak orang yang kelelahan karena pandemi yang tidak kunjung berakhir ini. Bapak Ibu, di masa-masa yang sulit seperti ini, mari kita tidak surut untuk berdoa. Pemazmur sering berdoa seolah-olah ia curhat kepada Tuhan dan kehilangan pengharapan. Namun di ujung doanya, pemazmur banyak menunjukkan iman percayanya kepada Tuhan melalui kalimat-kalimat, Tuhan, dengarlah doaku. Tuhan, kepadamu kami berharap. Tuhan, hanya kepadamulah kami menyampaikan isi hati kami. Hal-hal seperti demikian satu sisi menunjukkan rasa kehilangan pengharapan, tapi di sisi lain menunjukkan iman bahwa pemazmur hanya berharap kepada Tuhan di tengah situasi yang sulit. Saudara, melalui ayat yang tadi kita baca, saya mau mengajak kita semua dan mengajak diri saya sendiri, mengingatkan kita semua bahwa di masa-masa yang sulit ini, mari kita tidak menyurutkan keinginan, tekad kita untuk terus berdoa kepada Tuhan. Malah di waktu-waktu yang sulit seperti ini, biarlah kerinduan kita untuk berdoa kepada Tuhan semakin meningkat. Kita semakin rindu untuk terus berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama menaikkan pokok doa kita. Yang pertama, kita akan berdoa bagi negara India. Sebelum kita memulai pokok doa kita, mari kita sama-sama menyaksikan video berikut ini. Bergeser ke kawasan Asia, Saudara, tsunami COVID-19 di India membuat banyak pasien di wilayah Uttar Pradesh, India terlantar di depan rumah sakit dan warga harus mengantre isi ulang oksigen. Gelombang besar infeksi COVID-19 sejak April lalu membuat sistem perawatan di India lumpuh. Pada Rabu pagi, banyak warga di Mathura, Uttar Pradesh, India terlantar karena membutuhkan perawatan dan oksigen. Banyak warga di Jalan Morat Abad, Mathura, Uttar Pradesh mengantre sejak pagi pukul 5 pagi untuk mengisi ulang oksigen. Sementara di Firoz Abad, wilayah Uttar Pradesh lainnya, satu keluarga pasien COVID-19 bersitegang dengan kepolisian, bahkan menyerang petugas rumah sakit. Mulai kemarin, negara bagian Uttar Pradesh sudah menerapkan penguncian wilayah sampai 5 hari ke depan dan partai oposisi utama menyerukan agar India melakukan lockdown total. घर में मरीज की ज्यादा हालत खराब है, इस टाइम पे टाइम नहीं बचा नहीं है। अब गैस मिली नहीं, सुबह के 5 बजे से हूँ सर मैं यहाँ पे, सुबह के 5 बजे से खड़ा हूँ यहाँ पे, मना कर दिया साहब। अब ये कह रहे हैं गैस सिलेंडर नहीं, सुबह से 3 गाड़ी ब्लॉक हो गई यहाँ पे, उन्होंने ब्लॉक में कर दिए। Bapak Ibu, begitulah keadaan di India saat ini, bisa dikatakan cukup parah berkenaan dengan pandemi COVID-19. Hari ini mari kita sama-sama bersehati. Kita mau sama-sama berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan bagi saudara-saudara kita yang ada di India. Pertama, mari kita sama-sama berdoa untuk semua pasien COVID di India. Orang-orang yang sedang mengantri untuk mendapatkan oksigen, orang-orang yang sedang dirawat, orang-orang yang sedang mencari perawatan untuk mereka karena mereka mengalami COVID-19. Kita mau sama-sama berdoa untuk para pasien, juga orang-orang yang terpapar COVID-19 di India. Kiranya Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan kesempatan mereka untuk dirawat di rumah sakit oleh tenaga-tenaga medis yang ada. Kita tidak mengenal mereka secara langsung, tapi kita mengenal Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan Tuhan yang mengenal mereka. Mari kita berseru kepada Tuhan bagi para pasien COVID-19 di India. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, hari ini kami bersimpati, kami turut berduka atas kejadian yang menimpa negara India. Pandemi COVID-19 di sana begitu parah ya Tuhan. Kami mau sama-sama berdoa datang kepada Tuhan, membawa saudara-saudara kami, rakyat-rakyat India yang sedang bergulat dengan COVID-19. Mereka yang terpapar COVID-19, yang dikarantina di rumah, mereka yang sedang berjuang mencari pengobatan, mereka yang ditolak oleh rumah sakit karena ketidaktersediaan alat medis atau tenaga medis bagi mereka, mereka yang mengantri di luar-luar rumah sakit. Tuhan, kami berdoa buat mereka, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan buat mereka. Tuhan, tolong supaya para pasien COVID ini boleh tertangani dengan baik ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memberikan pertolongan Tuhan bagi mereka. Kami percaya Tuhan akan memberikan pertolongan Tuhan bagi para pasien COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, yang kedua, mari kita sama-sama berdoa bagi tenaga medis yang saat ini sedang mengalami masa-masa tersulit mereka di India. Pasien yang menumpuk, oksigen yang kurang, pasien yang tidak pernah berhenti, itu semua membuat tenaga medis mengalami kelelahan. Bahkan menurut berita, ada seorang dokter yang memutuskan untuk bunuh diri karena tidak sanggup melihat keadaan pasien COVID-19 di India yang sangat banyak dan parah. Mari kita mau sama-sama berdoa untuk para tenaga medis di sana. Juga untuk ketersediaan alat-alat medis, oksigen, dan lain sebagainya yang mereka butuhkan. Kiranya Tuhan yang akan mencukupkan, Tuhan yang akan menguatkan setiap anggota tenaga medis di India. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami semua berdoa membawa saudara-saudara kami, para tenaga medis di India ya Tuhan. Para suster, para dokter yang sehari-hari berjaga di rumah sakit ya Tuhan. Tuhan, mereka pasti sangat mengalami kelelahan, baik secara fisik mereka atau secara psikis mereka. Tuhan yang akan memberikan pertolongan bagi mereka. Tuhan, sertailah juga keluarga dari para tenaga medis di India ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan yang akan terus memberikan penghiburan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk ketersediaan peralatan medis, oksigen, dan segala hal yang dibutuhkan supaya saudara-saudara kami di India dapat ditangani dengan baik ya Tuhan. Vaksin juga boleh diusahakan hadir bagi mereka di negara tersebut ya Tuhan. Kami berdoa untuk para tenaga medis yang ada di sana, kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan mereka. Bisa jadi mereka stres, bisa jadi mereka depresi dengan keadaan ini melihat pasien yang begitu banyak. Tuhan yang akan terus memberikan kekuatan bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Berikutnya Bapak Ibu, kita mau sama-sama berdoa ya bagi pemerintah India. Bapak Ibu, kita berdoa supaya pemerintah India boleh terus mengevaluasi sistem pemerintahan mereka yang dikenal cukup buruk melalui kejadian ini. Pemerintah dapat dengan sigap menolong rakyat dalam menyelesaikan masalah ini. Dan pemerintah India dapat menjadi pelayan publik yang dapat diandalkan, khususnya di masa-masa sulit seperti ini. Para anggota pemerintahan boleh fokus menangani masalah COVID ini. Fokus kepada rakyat dan bukan fokus kepada kepentingan mereka sendiri. Mari kita bersama-sama berdoa untuk pemerintahan India. Tuhan Yesus, hari ini kami bersahati berdoa bagi pemerintahan India. Ada begitu banyak kabar yang kami baca betapa pemerintahan di sana sangat korup, tidak memedulikan rakyat. Kami berdoa ya Tuhan, di masa-masa pandemi seperti ini yang begitu sulit bagi India ya Tuhan. Ingatkanlah pemerintah untuk boleh terus mengevaluasi pemerintahan mereka, sistem kerja mereka. Tuhan, kami berharap bahwa pemerintah dapat menjadi pelayan publik yang dapat diandalkan oleh rakyat India yang sedang mengalami kesulitan yang besar ya Tuhan. Biarlah orang-orang yang duduk di pemerintahan di India boleh punya hati memikirkan rakyat yang sedang mengalami kesulitan ini ya Tuhan. Tuhan, ketuklah hati mereka, ingatkanlah mereka, hati nurani mereka, pikiran mereka, supaya boleh berpikir dengan jernih, memikirkan rakyat yang sedang mengalami kesulitan. Mereka boleh berempati atas kesusahan rakyat, bukan hanya memikirkan kepentingan diri mereka sendiri.
Terima kasih ya Tuhan, sertailah para pelayan publik juga yang ada di daerah-daerah yang terkecil, yang sehari-hari mengawasi rakyat, kiranya Tuhan yang akan menolong mereka di sana. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Berikutnya kita mau berdoa bersyukur untuk begitu banyak bantuan dari luar negeri, juga bantuan dari orang-orang India yang hidup di luar negeri. Kiranya bantuan yang disalurkan boleh disalurkan dengan baik dan digunakan bagi kesembuhan India. Mari kita sama-sama berdoa memohon kesembuhan bagi negara India. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk begitu banyak bantuan mengalir dari negara-negara bagi India, juga bagi orang-orang India yang tinggal di luar negeri. Kiranya Tuhan yang akan terus menolong, bantuan ini boleh tersalurkan dengan baik. Orang-orang yang menyalurkan bantuan boleh terus diketuk hati nuraninya untuk mereka boleh menyalurkannya dengan baik, dengan benar dan tepat sasaran ya Tuhan. Biarlah bantuan-bantuan yang ada dari seluruh dunia ini boleh membantu meringankan kesulitan yang saudara-saudara kami di India alami. Kami berdoa sekali lagi ya Tuhan bagi kesembuhan negara India. Negara yang saat ini sedang mengalami kesulitan yang besar. Tapi kami percaya tidak ada kesulitan yang terlalu besar bagi Tuhan untuk bisa Tuhan selesaikan. Tuhan tolonglah saudara-saudara kami yang ada di India ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Berikutnya Bapak Ibu kita mau sama-sama berdoa untuk negara Indonesia. Sebelum kita memulai pokok doa bagi negara Indonesia, mari kita sama-sama menyaksikan video berikut ini. Di salah satu perusahaan otobus di Palembang, Sumatera Selatan, sudah sepekan terakhir dipadati calon penumpang. Kenaikan jumlah penumpang pun mencapai 300%. Pihak otobus juga menambah armadanya hingga 4 unit yang masing-masing diisi 60 penumpang per harinya. Calon penumpang rata-rata akan menuju kota di Pulau Jawa seperti Bandung dan Tasikmalaya. Pengelola otobus mewajibkan calon penumpang menggunakan masker selama berada di dalam bus. Meningkatnya jumlah penumpang bus di tengah larangan mudik pada 6 hingga 17 Mei membuat pengelola bus menaikkan harga tiket hingga 40%. Karena ada larangan mudik dari pemerintah itu mulai dari tanggal 6 sampai 17 Mei. Nah, untuk lonjakan penumpang sendiri itu sudah mulai di tanggal 25 April dan sampai hari ini terakhir 4 Mei. Untuk kenaikan penumpang bisa sampai 200 sampai 300%. Dan kemudian untuk kenaikan harga tiket itu bisa mencapai 30 sampai 40%. Calon penumpang rata-rata mengaku memilih mudik awal agar tak terkendala penyekatan di jalan menuju kampung halamannya sebelum tanggal larangan mudik Lebaran. Karena kan itu tanggal 6 udah dilarang kan, sampai tanggal berapa lihat dari berita kan sampai tanggal 17 gitu kan. Jadi Jadi sebelum tanggal 6 jadi maksain mudik gitu kan. Saat aturan larangan mudik diberlakukan pada periode 6 hingga 17 Mei 2021, operasional bus ditutup sementara dan berharap stimulus dari pemerintah karena selama pandemi dan harapan di saat mudik Lebaran mereka merugi hingga 50%. Reski Oktora, Nuklas Diferensial, Kompas TV, Palembang. Bapak Ibu Saudara, mudik dan Lebaran sudah menjadi tradisi di Indonesia. COVID-19 sepertinya tidak mampu untuk menghentikan tradisi ini. Bapak Ibu, menjelang pelarangan mudik kemarin, tiket kereta api sudah terjual 17.000 tiket. Ada 17.000 orang yang akan mudik. Ada juga sekitar 800-an orang WNI migran yang pulang ke Indonesia. Dan 184 orang diantaranya sudah dipastikan positif corona. Bapak Ibu, hari ini kita mau sama-sama berdoa bagi bangsa kita. Yang pertama, Bapak Ibu, kita mau sama-sama berdoa untuk kesiapan tenaga medis dan rumah sakit dalam mengantisipasi lonjakan jumlah orang yang akan terinfeksi corona pasca Lebaran. Kita berdoa supaya semua pihak bisa mempersiapkan dengan lebih baik, sehingga banyak pasien dapat ditangani, banyak tenaga medis juga boleh siap secara mental dan kesehatan fisik mereka. Mari kita sama-sama berdoa untuk hal ini. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan bagi bangsa kami. Ada ribuan orang akan mudik tahun ini, akan kembali dari daerah mereka
ke tempat mereka bekerja. Tuhan, kami berdoa, persiapkanlah para tenaga medis, rumah sakit, alat kesehatan untuk mengantisipasi lonjakan jumlah pasien COVID-19 ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa biarlah rumah sakit boleh sigap menyediakan setiap peralatan, juga setiap tenaga medis boleh dipersiapkan secara fisik mereka, secara mental mereka, sehingga ketika jumlah pasien kalau melonjak, mereka boleh mempersiapkan diri mereka dengan lebih baik dari pengalaman mereka sebelumnya. Tuhan, tolong persiapkan kami semua untuk segala kemungkinan yang bisa jadi tidak baik di masa yang akan datang. Tapi kami boleh memohon kepada Tuhan yang akan terus menjaga negara ini, mengurangi lonjakan jumlah pasien COVID-19 ya Tuhan. Tuhan, sertailah bangsa kami, sertailah para dokter, sertailah para suster, para tenaga medis yang sudah mendedikasikan hidup mereka bagi penanganan COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Berikutnya mari kita juga mau sama-sama berdoa untuk pemerintah yang sudah berjuang untuk mengantisipasi lonjakan mudik. Kita mau terus berdoa bagi Pak Jokowi bersama para menteri boleh mengantisipasi keadaan pasca Lebaran ini, juga pemerintahan di daerah masing-masing khususnya boleh menjaga daerahnya sendiri, memberikan himbauan terus-menerus dan melakukan segala usaha supaya COVID-19 ini tidak melonjak lagi. Mari kita sama-sama berdoa bagi pemerintah. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi Pak Jokowi, bagi setiap menteri, bagi para kepala-kepala daerah, juga pemerintahan sampai yang bagian terkecil di masyarakat. Tuhan yang akan tolong setiap mereka. Mereka sudah melakukan bagiannya masing-masing untuk masa Lebaran ini ya Tuhan. Pemerintah punya pemikirannya yang bisa jadi kami tidak paham. Tapi kiranya Tuhan yang akan terus menolong pemerintah, terus mengasah hati mereka untuk mengasihi rakyat yang mereka pimpin. Di tengah segala usaha mereka menekan angka mudik, menekan angka penularan COVID-19, kiranya Tuhan memberkati segala usaha yang sudah mereka lakukan. Di tengah kelelahan mereka melaksanakan tugas pemerintahan, Tuhan yang akan terus memberikan kekuatan. Ketuk terus hati nurani mereka ya Tuhan, supaya orang-orang yang duduk di pemerintahan boleh terus punya hati yang mengasihi rakyat mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Persiapkanlah juga pemerintah untuk hal-hal yang harus terjadi di masa depan pasca libur Lebaran ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama berdoa untuk seluruh warga negara Indonesia termasuk kita ya. Boleh tetap waspada, patuh akan protokol kesehatan, saling mendukung satu dengan yang lain, saling mendorong satu dengan yang lain, supaya orang yang terinfeksi corona boleh terus berkurang. Kita juga berdoa agar warga Indonesia semuanya boleh mendapatkan vaksin, dan penyebaran vaksin ini boleh dilakukan dengan baik, dengan teratur, dan kita berdoa supaya lebih banyak warga Indonesia yang boleh divaksin, sehingga kalaupun terkena COVID-19 dampaknya jauh lebih ringan dibandingkan ketika tidak divaksin. Mari kita sama-sama berdoa bagi hal ini ya. Tuhan Yesus, kami berdoa buat seluruh warga Indonesia. Kami berdoa kami sebagai rakyat Indonesia boleh saling mendukung satu dengan yang lainnya, boleh tetap waspada, boleh tetap menggunakan masker, boleh tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kami berada ya Tuhan. Tolong ingatkan setiap rakyat yang ada di pasar, yang ada di bandara, yang ada di jalan-jalan besar, yang ada di perumahan-perumahan, yang ada di daerah-daerah, semuanya Tuhan ingatkanlah kami untuk terus menjaga protokol kesehatan supaya kami boleh saling melindungi satu dengan yang lainnya. Tuhan juga tolong agar lebih banyak warga Indonesia yang boleh divaksin, supaya dengan adanya vaksin ini boleh mengurangi dampak berat dari ketika seseorang itu terinfeksi virus corona ya Tuhan. Tuhan, tolonglah penyebaran vaksin ini boleh juga berjalan dengan baik, dengan teratur. Bersyukur begitu banyak
rumah sakit, juga tempat-tempat umum yang boleh menyediakan vaksin. Kiranya dengan adanya ini semua, semakin banyak rakyat Indonesia yang boleh divaksin ya Tuhan. Dan juga boleh membawa dampak kebaikan bagi negara ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Berikutnya kita mau sama-sama berdoa buat usaha perekonomian boleh terus membaik. Di tengah corona yang masih menghantui, kita mau sama-sama berdoa biarlah perekonomian boleh terus pulih, usaha pemerintah, usaha setiap rakyat, usaha setiap perusahaan, semuanya boleh membaik, perekonomian boleh membaik, khususnya di tahun 2021 ini. Mari kita berdoa berseru kepada Tuhan, orang-orang yang mencari pekerjaan baru juga, kiranya Tuhan yang akan menyediakannya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk perekonomian Indonesia ya Tuhan, kiranya boleh semakin dipulihkan. Kiranya boleh semakin dipulihkan ya Tuhan. Kami berdoa buat usaha-usaha jemaat, kiranya Tuhan yang akan terus memulihkannya. Segala usaha dari jemaat, setiap perusahaan, setiap kebutuhan perekonomian boleh Tuhan cukupi dan boleh Tuhan pulihkan. Kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang merindukan pekerjaan baru di tengah masa perekonomian yang sulit ini. Kami percaya Tuhan juga akan menyediakannya bagi mereka. Tuhan sertailah, tolonglah, pimpinlah juga Menteri Perekonomian dalam menyelesaikan masalah perekonomian di bangsa ini. Kami berdoa ya Tuhan bahwa ekonomi boleh semakin membaik khususnya di tahun 2021 ini ya Tuhan. Kami memohon kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, yang terakhir kita juga mau berdoa untuk rencana sekolah untuk buka di bulan Juli 2021. Sudah ada wacana-wacana dari Menteri Pendidikan, kiranya Tuhan juga menolong memberi hikmat bijaksana ya bagi para pengambil keputusan penting ini. Bagi Menteri Pendidikan, bagi kepala sekolah, bagi guru, bagi yayasan-yayasan sekolah, bagi orang tua murid, kiranya Tuhan yang akan terus menolong mereka semua untuk mengambil keputusan yang tepat bagi kepentingan anak-anak sekolah. Mari kita mau sama-sama berdoa untuk hal ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk rencana membuka sekolah di pertengahan tahun ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong Pak Nadiem Makarim, menolong juga bekerja sama dengan orang-orang di Menteri Pendidikan, bekerja sama juga dengan para kepala sekolah, guru-guru, orang tua murid. Tuhan, merekalah para pengambil keputusan yang memerlukan hikmat daripada Tuhan. Berikanlah hikmat kepada mereka ya Tuhan dalam memutuskan apa yang terbaik bagi anak-anak sekolah di Indonesia ini ya Tuhan. Kalau sekolah harus buka, tolonglah kami, anak-anak juga bisa menjaga protokol kesehatan dengan baik. Atau kalau ada kemungkinan-kemungkinan lain, kiranya Tuhan juga yang akan terus menolong anak-anak ini boleh belajar dengan baik sekalipun ada di masa pandemi seperti ini ya Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan, di tengah masa yang sulit ini kami membutuhkan hikmat pertolongan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberikannya bagi setiap kami. Amin. Mari kita sama-sama berdoa menutup doa malam kita hari ini. Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan sebagai tanda bahwa kami membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kami. Waktu doa malam ini juga menjadi ingat-ingatan bagi kami bahwa kami harus hidup saling mendoakan. Bahwa kami tidak bisa lengah di tengah COVID-19 ini ya Tuhan. Tolong kami untuk terus waspada, untuk terus bersandar kepada Tuhan. Terima kasih untuk waktu doa malam hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Bapak Ibu, senang sekali malam ini bisa berdoa bersama-sama. Sampai jumpa di lain kesempatan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.